pengembangan game Scratch, lanjutan level, skor, timer. Selamat pagi, anak-anak kelas 8 yang hebat. Hari ini kita akan memulai perjalanan seru ke dunia pengembangan game dengan Scratch. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan Scratch kan? Nah, hari ini kita akan naik level. Kita akan belajar cara membuat game yang lebih menantang dengan fitur level, skor, dan timer. Materi ini sangat penting karena akan menjadi fondasi untuk membuat game-game keren di masa depan. Siap yang sudah tidak sabar? Mari kita mulai petualangan kita. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 hal utama yang akan kita kuasai hari ini. Pertama, kita akan belajar mengembangkan game Scratch dengan fitur level yang dinamis. Artinya, game kita bisa punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kedua, kita akan membuat sistem skor yang akurat untuk melacak prestasi pemain. Ketiga, kita akan mengimplementasikan timer yang fungsional untuk menambah tantangan waktu. Tidak hanya itu, kita juga akan memahami konsep di balik setiap fitur ini. Jadi, bukan hanya tahu cara membuatnya, tapi juga mengapa dan bagaimana cara kerjanya. Siap untuk mencapai ketiga tujuan ini? Agar kita tidak tersesat dalam perjalanan ini, mari kita lihat peta konsep kita hari ini. Perjalanan kita akan dimulai dengan memahami konsep variabel yang akan menjadi fondasi dari semua yang kita pelajari. Kita akan mempelajari 3 jenis variabel utama: variabel skor, variabel level, dan variabel timer. Setelah itu, kita akan eksplorasi blok-blok variabel yang wajib kita kuasai di Scratch. Ini adalah alat-alat dasar yang akan kita gunakan terus-menerus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operator matematika dan logika. Ini adalah otak dari game kita yang akan membuat game bisa berpikir dan membuat keputusan. Kemudian, kita akan pelajari kontrol waktu dan perulangan untuk mengatur alur permainan. Setelah memahami semua konsep dasar, kita akan lihat contoh kasus game yang sudah menerapkan semua ini. Terakhir, kita akan praktik langsung dengan membuat contoh soal dan melakukan aktivitas seru. Bagaimana? Sudah siap mengikuti petualangan ini? Sekarang, saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Pernahkah kalian berpikir bagaimana game-game seru seperti Subway Surfers atau Candy Crush bisa punya level yang berbeda-beda, tingkat kesulitannya? Bagaimana mereka menghitung skor yang kita dapatkan? Atau bagaimana mereka menampilkan waktu hitung mundur yang bikin deg-degan? Coba bayangkan, saat kalian bermain game, ada angka skor yang terus bertambah saat kalian berhasil melakukan sesuatu. Ada juga level yang naik saat skor mencapai angka tertentu. Ada juga timer yang menghitung mundur dan memberi tekanan waktu. Semua ini tidak muncul dengan sendirinya. Ada logika dan pemrograman di baliknya. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik semua fitur keren ini dan terapkan di Scratch kita sendiri. Siap jadi game developer handal? Oke, mari kita mulai dengan konsep paling fundamental, variabel. Apa sih variabel itu? Bayangkan, variabel itu seperti kotak atau kantong penyimpan informasi. Kita bisa menyimpan angka, kata, atau nilai tertentu di dalamnya, lalu mengambil atau mengubahnya kapan saja saat game berjalan. Di Scratch, ada 3 jenis variabel yang paling penting untuk game kita. Pertama, variabel skor. Ini digunakan untuk menghitung poin yang didapat pemain. Misalnya, saat pemain menangkap koin, kita bisa tambahkan skor. Atau saat pemain gagal, kita bisa kurangi skor. Kedua, variabel level. Ini digunakan untuk mengatur tingkat kesulitan game. Saat pemain mencapai skor tertentu, kita bisa naikkan level dan buat game lebih sulit. Ketiga, variabel timer. Ini digunakan untuk mengatur waktu dalam game. Bisa berupa hitung mundur yang memberi tekanan waktu, atau hitung maju yang menghitung durasi bermain. Tanpa variabel, game kita akan statis dan membosankan. Dengan variabel, game kita jadi hidup dan interaktif. Mari kita lihat contoh
kode Scratch untuk variabel ini. Sekarang kita sudah tahu apa itu variabel. Mari kita lihat blok-blok variabel. Yang wajib kita kuasai, di Scratch ada 3 blok utama yang akan sering kita gunakan. Pertama, blok set variabel to nilai. Ini digunakan untuk mengatur nilai awal variabel. Misalnya, saat game dimulai, kita bisa atur skor awal menjadi ke 0. Kedua, blok change variable by nilai. Ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai variabel. Misalnya, saat pemain menangkap koin, kita bisa tambahkan skor dengan 10 poin. Ketiga, blok untuk menampilkan atau menyembunyikan variabel di panggung. Ini penting agar pemain bisa melihat skor, level, atau waktu saat bermain. Perhatikan contoh kode di slide ini. Saat bendera hijau diklik, kita atur skor awal menjadi ke 0. Lalu saat sprite menyentuh koin, kita tambahkan skor dengan ke 10. Sangat sederhana kan? Tapi, efeknya luar biasa untuk game kita. Mari kita coba praktekkan bersama. Buka Scratch kalian, buat variabel skor, lalu coba tambahkan kode ini. Lihat apa yang terjadi saat sprite menyentuh koin. Variabel saja tidak cukup membuat game kita menarik. Kita butuh operator matematika dan logika untuk membuat game kita bisa berpikir. Ini adalah otak dari game kita. Ada 3 jenis operator yang akan kita pelajari. Pertama, operator aritmatika. Ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar seperti tambah-tambah, kurang, kali, dan bagi. Misalnya, kita bisa menghitung total skor dengan mengalihkan skor dasar dengan level saat ini. Kedua, operator perbandingan. Ini digunakan untuk membandingkan nilai, seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan lain-lain. Misalnya, kita bisa cek apakah skor sudah lebih dari 100 untuk naik level. Ketiga, operator logika. Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi, seperti and, or, dan not. Misalnya, kita bisa cek apakah level sama dengan 2 dan waktu masih tersisa. Lihat contoh kode di slide ini. Kita menggunakan operator perbandingan untuk cek apakah skor lebih dari ke 100. Jika ya, kita naikkan level. Sangat powerful, kan? Dengan operator ini, game kita bisa membuat keputusan sendiri. Mari kita coba implementasikan dalam game kita. Tambahkan kode ini, dan lihat bagaimana game kita jadi lebih pintar. Sekarang kita akan belajar tentang kontrol waktu dan perulangan. Ini sangat penting untuk mengatur alur permainan dan membuat game kita lebih dinamis. Ada 4 blok kontrol yang akan sering kita gunakan. Pertama, blok wait detik. Ini digunakan untuk memberi jeda sebelum aksi selanjutnya. Misalnya, kita bisa tunggu 1 detik sebelum menambah skor lagi. Kedua, blok timer. Ini adalah blok bawaan Scratch yang bisa menghitung waktu sejak game dimulai. Sangat berguna untuk membuat timer atau mengukur durasi aksi. Ketiga, blok repeat until. Ini digunakan untuk mengulangi aksi hingga suatu kondisi terjadi. Sering digunakan untuk timer mundur atau loop yang berhenti saat kondisi terpenuhi. Keempat, blok forever. Ini digunakan untuk mengulangi aksi terus-menerus selama game berjalan. Digunakan untuk aksi yang harus terjadi berulang tanpa henti. Lihat contoh. Kode di slide ini. Kita membuat timer mundur dari 60 detik. Setiap detik, kita kurangi waktu sisa. Saat waktu habis, kita tampilkan pesan waktu habis. Sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa untuk menambah tantangan dalam game. Mari kita coba implementasikan dalam game kita. Tambahkan timer mundur dan lihat bagaimana game kita jadi lebih menegangkan. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh kasus game yang sudah menerapkan semua konsep yang kita pelajari. Ini akan memberikan inspirasi untuk game kalian sendiri. Contoh pertama, hujan meteor, misi selamatkan kota. Di game ini, kalian adalah pilot pesawat luar angkasa yang menjaga bumi dari serangan meteor. Setiap meteor yang berhasil dihindari menambah skor. Tapi jika meteor menabrak pesawat,
Health berkurang 10 poin. Kalian punya 100 health point, dan jika habis, game berakhir. Targetnya adalah bertahan hidup selama 1 menit untuk menang. Contoh kedua, tangkap bintang, hindari batu. Di game ini, seekor kucing lucu sedang bermain di bawah langit malam. Tangkap bintang dapat 5 poin, tapi tangkap batu salah sasaran dapat minus 2 poin. Waktu bermain hanya 30 detik. Jika skor mencapai 50 poin, kalian naik ke level 2, di mana bintang jatuh lebih cepat. Contoh ketiga, ninja semangka. Di game ini, kalian adalah ninja yang harus membelah semangka yang dilontarkan ke udara. Jika berhasil memotong semangka, dapat 3 poin. Tapi hati-hati, kadang ada bom. Kalau kena bom health, minus 15. Kalian punya 3 nyawa, setiap nyawa sama dengan 30 health. Jika nyawa habis, game selesai. Semua game ini menggunakan variabel, operator, dan kontrol waktu yang sudah kita pelajari. Mana yang paling menarik menurut kalian? Mari kita coba buat versi kita sendiri. Sekarang, mari kita coba pecahkan beberapa soal bersama untuk memperkuat pemahaman kita. Soal pertama, membuat timer mundur. Seru! Tantangannya adalah membuat program di Scratch yang menghitung mundur dari 60 detik. Ketika waktu habis, sprite harus menyampaikan pesan waktu habis selama 2 detik. Pembahasannya begini. Pertama, kita buat variabel bernama waktu sisa. Kedua, kita atur nilainya menjadi 60 saat bendera hijau diklik. Ketiga, kita buat pengulangan untuk menurunkan nilai setiap detik. Keempat, setelah waktu habis, kita tampilkan pesan. Kodenya seperti yang terlihat di slide ini. Soal kedua, skor 100. Naik level? Yuk, tantangannya adalah saat pemain mencapai skor 100, bagaimana cara membuat sprite naik level, mengatur ulang skor, dan mengucapkan level up? Pembahasannya begini. Pertama, kita buat 2 variabel, skor dan level. Kedua, kita gunakan struktur percabangan untuk memeriksa apakah skor lebih dari ke-99? Ketiga, jika ya, kita naikkan level, atur ulang skor, dan beri ucapan semangat. Kodenya seperti yang terlihat di slide ini. Coba perhatikan baik-baik logikanya. Saat skor mencapai 100, level naik, skor direset, dan sprite mengucapkan level up. Sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa untuk game kita. Mari kita coba implementasikan kedua soal ini dalam game kita. Siap yang mau mencoba duluan? Sekarang saya punya fakta menarik untuk kalian. Tahukah kalian bahwa banyak game terkenal seperti Pac-Man atau Space Invaders dimulai dari ide sederhana seperti ini? Mereka menggunakan logika skor dan waktu untuk membuat permainan semakin menantang. Konsep lives nyawa dalam game juga adalah bentuk variabel yang mengurangi jumlah kesempatan pemain. Jadi, semua yang kita pelajari hari ini adalah fondasi dari game-game legendaris itu. Siapa tahu, dengan menguasai konsep ini, kalian bisa menjadi developer game terkenal di masa depan. Siapa yang mau jadi developer game terkenal? Agar kalian bisa menguasai materi ini dengan baik, saya punya beberapa tips belajar yang efektif. Pertama, pikirkan variabel itu penting untuk data. Setiap informasi yang berubah dalam game score, level, waktu, nyawa, butuh variabel. Jadi, selalu tanyakan pada diri sendiri, informasi apa yang perlu saya simpan dalam game ini? Kedua, visualisasikan. Bayangkan game kalian sedang berjalan, lalu pikirkan informasi apa saja yang perlu dihitung atau disimpan. Ini akan membantu kalian menentukan variabel apa yang perlu dibuat. Ketiga, coba-coba. Jangan takut mencoba mengubah angka atau kondisi. Lihat apa yang terjadi. Eksperimen adalah guru terbaik dalam pemrograman. Keempat, gunakan mind mapping. Buat peta pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep yang kita pelajari. Ini akan membantu kalian memahami hubungan antar konsep. Ingat, belajar pemrograman itu seperti belajar bahasa baru. Butuh latihan dan kesabaran. Tapi dengan tips ini, proses belajar kalian akan lebih efektif dan menyenangkan.
Sekarang saatnya kita beraksi. Saya punya 2 aktivitas seru untuk kalian. Aktivitas pertama, modifikasi Game Scratch. Tantang dirimu menambahkan skor, timer, dan level. Caranya, pilih Game Scratch buatanmu atau dari gurumu. Lalu ubah jadi lebih seru dengan menambahkan fitur skor, waktu permainan, dan level tantangan. Bayangkan kamu jadi desainer game profesional. Langkah-langkahnya, pertama, buka editor Scratch dan pilih game yang akan kamu modifikasi. Kedua, tambahkan variabel skor yang bertambah saat karakter mengambil objek. Ketiga, tambahkan timer 30 detik menggunakan blok ulang sampai. Keempat, buat level baru. Jika skor mencapai jumlah tertentu, tingkatkan kecepatan atau tambahkan rintangan. Tantangannya, coba buat level 3 jika skor sangat tinggi. Bisa nggak? Aktivitas kedua, eksplorasi game keren di komunitas Scratch. Caranya, jelajahi dunia game buatan anak-anak seumurmu dari seluruh dunia lewat situs Scratch. Cari inspirasi dari game yang punya fitur skor, timer, dan level. Langkah-langkahnya, pertama, kunjungi Scratch mit.edu. Kedua, gunakan fitur pencarian untuk temukan game yang menarik. Ketiga, klik tombol See Inside untuk membongkar cara kerja game itu. Keempat, perhatikan dan pelajari bagaimana mereka menghitung skor, mengatur waktu, dan menambah level. Tantangannya, temukan game dengan sistem level unik yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Siap yang mau mencoba aktivitas ini sekarang? Sebelum kita akhir, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, kita telah belajar bahwa fitur-fitur seperti skor, level, dan timer sangat penting untuk membuat game jadi lebih seru, menantang, dan tidak membosankan. Tanpa fitur ini, game akan statis dan kurang menarik. Kedua, kita telah memahami bahwa di Scratch kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan informasi penting dalam game, seperti skor pemain, level yang sedang dimainkan, atau sisa waktu. Variabel adalah fondasi dari game interaktif. Ketiga, kita telah belajar menggunakan logika if, operator matematika, dan blok kontrol seperti repeat dan wait untuk membuat game yang lebih menarik dan dinamis. Ini adalah otak dari game kita. Keempat, kita telah melihat bahwa dengan banyak latihan, kita bisa membuat game buatan sendiri yang keren dan interaktif. Tidak ada batasan untuk kreativitas kita dalam membuat game. Ingat, semua yang kita pelajari hari ini adalah fondasi untuk membuat game-game yang lebih kompleks di masa depan. Jadi, latih terus kemampuan kalian dan jangan takut untuk bereksperimen. Sekarang saatnya kita uji pemahaman kita dengan 10 soal pilihan ganda. Silakan jawab dengan jujur. Ya, 1. Fungsi dari blok ask, pertanyaan and wait, adalah memberi nilai ke variabel. B. Menyimpan skor. C. Menampilkan pertanyaan dan menunggu jawaban. D. Mengganti sprite. 2. Jawaban pengguna akan otomatis tersimpan di variabel. A. Skor. B. Pertanyaan. C. Input. D. Answer. 3. Block if answer equals Jakarta. Berfungsi untuk A. Menambah skor. B. Mengecek jawaban pengguna. C. Menyimpan pertanyaan. D. Mengubah latar belakang. 4. Block C. Betel digunakan untuk A. Menambah skor. B. Menampilkan gambar. C. Memberi umpan balik. D. Menghapus jawaban. 5. Untuk menyimpan skor pemain, kita memerlukan a sprite baru. B. Block forever. C. Variable. D. Efek suara. 6. Jika pengguna menjawab salah, kita bisa menggunakan A. Say coba lagi. B. Change score by 1. C. Hide sprite. D. Play sound. 7.
Struktur if then else berguna untuk K. Mengganti nama sprite. B. Menambahkan pertanyaan. C. Mengecek kondisi dan memberi umpan balik. D. Menjalankan musik. Kedelapan. Apa fungsi dari list dalam pembuatan kuis di Scratch? A. Memutar musik. B. Menyimpan pertanyaan dan jawaban. C. Menyimpan sprite. D. Menyimpan skor. 9. Dalam kuis Scratch, variabel skor biasanya diubah ketika A. Sprite bergerak. B. Jawaban benar. C. Lagu diputar. D. Background berubah. 10. Kapan variable answer akan berubah? A. Saat skor ditambah. B. Saat sprite berbicara. C. Setelah ask dan wait selesai. D. Saat pertanyaan selesai. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Ini akan membantu kita mengukur seberapa jauh pemahaman kita hari ini. Waktu habis. Sekarang mari kita lihat kunci jawaban dari sol-sol tadi. Pertama, C. Menampilkan pertanyaan dan menunggu jawaban. 2. D. Answer. Ketiga, B. Mengecek jawaban pengguna. 4. C. Memberi umpan balik. 5. C. Variabel. Keenam, A. C. Coba lagi. 7. C. Mengecek kondisi dan memberi umpan balik. 8. B. Menyimpan pertanyaan dan jawaban. 9. B. Jawaban benar. 10. C. Setelah ask dan wait selesai. Bagaimana hasilnya? Jika ada yang salah, jangan khawatir. Itu adalah bagian dari proses belajar. Yang penting adalah kita memahami konsepnya dan terus berlatih. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian semua sudah luar biasa. Jangan lupa untuk terus bereksperimen dengan Scratch dan coba buat game-game keren dengan fitur level, skor, dan timer yang sudah kita pelajari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih seru lagi. Selamat berkreasi.